Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Putri Karina dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu di sini materi kami yaitu jamur sebagai parasit. Di sini saya akan menjelaskan tentang jamur Ustilagomydes, yang mana jamur Ustilagomydes ini yaitu cendawan penyebab penyakit gosong bengkak pada jagung atau corn smut. Cendawan ini merupakan dimorfik, artinya yaitu di dalam siklus hidupnya dapat terjadi dua bentuk, yaitu yang pertama membentuk sel khamir dan yang kedua yaitu membentuk miselium. Kemudian Ustilagomydes ini tumbuh dalam bentuk sel khamir yaitu haploid selama fase saprofit, namun berubah menjadi miselium bersel diploid pada fase menginvasi atau menginfeksi inangnya. Jadi Ustilagomydes ini dia memiliki dua fase, yaitu yang pertama fase dia pada saat sel khamir yaitu bersel haploid, kemudian dia akan berubah menjadi miselium yaitu diploid pada saat dia menginfeksi inangnya. Kemudian Ustilagomydes ini umumnya menyerang tongkol jagung dengan masuk ke dalam biji dan menyebabkan pembengkakan serta terbentuknya kelenjar. Pembengkakan akan mengakibatkan kelobot rusak dan kelenjar pecah hingga spora Ustilagomydes ini dapat menyebar. Jadi Ustilagomydes ini menyerang pada tongkol jagung dan menyebabkan kelenjar pecah dan pembengkakan pada tongkol jagung. Kemudian yaitu karakteristik dari Ustilagomydes. Pengamatan terhadap karakteristik cendawan berupa ukuran tubuh makroskopis di mana multiseluler dengan hifa bersekat atau septa. Yang kedua yaitu reproduksi seksual membentuk basidiospora, sedangkan aseksual menghasilkan conidiospora. Kemudian dinding sel terdiri atas kitin dan glukan. Selanjutnya yaitu tubuh buah disebut basidiokarp dan yang tersusun oleh jalinan hifa bersekat serta dikariotik. Kemudian habitat hidup dari Ustilagomydes ini yaitu ada di darat. Kemudian cara hidupnya yaitu saprofit dan parasit. Mempunyai 3 jenis miselium yaitu miselium primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya yaitu habitat dari Ustilagomydes yaitu pertumbuhan dan penyebaran patogen cocok pada waktu kondisi kering disertai suhu tinggi pada awal pertumbuhannya. Kemudian penyebaran patogen melalui benih atau seedborne, tanah, aliran air, dan angin. Jadi pertumbuhan dan penyebaran patogen ini cocok pada saat waktu kering. Kemudian itu gejala pada saat Ustilagomydes ini menyerang inangnya, yaitu dengan cara pertama terdapat pada tongkol, kemudian biji-biji yang terinfeksi membengkak membentuk kelenjar atau gall atau sesidia. Semula kelenjar berwarna putih, kemudian setelah jamur yang terdapat di dalamnya membentuk spora atau teliospora, kelenjar berwarna hitam dengan kulit yang jernih. Dengan semakin membesarnya kelenjar-kelenjar itu tampak dari luar, akhirnya pecahnya kelenjar dan spora jamur yang berwarna hitam terhambur keluar. Kemudian cara hidup dari Ustilagomydes ini yaitu merupakan dimorfik, yang artinya dalam siklus hidupnya yaitu menjadi dua bentuk, yang pertama sel khamir dan yang kedua yaitu miselium. Ustilagomydes tumbuh dalam bentuk sel khamir haploid selama fase saprofit, namun berubah menjadi miselium bersel diploid pada saat menginvasi atau menginfeksi inang yaitu menjadi miselium. Kemudian, siklus hidup Ustilagomydes ini biasanya dimulai dengan pertumbuhan tabung konjugasi. Kemudian terjadi difusi antara sporidia yang sesuai. Selanjutnya, miselium dikariotik akan menginvasi tanaman yang dilanjutkan dengan pembentukan teliospora. Saat teliospora telah matang, maka dapat terjadi germinasi dan pembentukan promiselium. Kemudian terjadi pembelahan meiotik yang menghasilkan sporidia dan diperbanyak dengan proses pembelahan atau
budding. Kemudian reproduksi pada Ustilago maydis. Jamur ini melakukan reproduksi dengan cara seksual atau generatif dan juga aseksual atau vegetatif. Kemudian yang pertama dengan cara aseksual yaitu menghasilkan spora. Apabila kondisi habitat sesuai, Ustilago maydis memperbanyak diri dengan memproduksi sejumlah besar spora aseksual. Spora aseksual dapat terbawa oleh air dan atau angin. Kemudian, bila mendapatkan tempat yang cocok, maka spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi jamur dewasa. Reproduksi secara aseksual melalui kontak gametagium dan konjugasi. Kontak gametagium yaitu mengakibatkan terjadinya sigami, yaitu persatuan sel dari dua individu. Kemudian, sigami terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah plasmogami, yaitu peleburan sitoplasma, dan tahap kedua adalah karyogami, yaitu peleburan inti. Setelah itu, plasmogami terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu, tetapi tidak melebur dan membentuk dikaryon. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.